Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, mengerjakan kewajiban kita yaitu salat maghrib berjamaah dan meneruskannya dengan menunggu salat isya sembari kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua itu menjadi catatan kebaikan kita yang berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di yaumil akhir, di hari kiamat kelak. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada kebaikan ini, kepada Islam, sehingga kita dapat mengenali jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah panutan kita, teladan kita yang patut untuk kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik bagi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang berbahagia, sesungguhnya di antara kewajiban manusia adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita berusaha untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh seandainya kamu berusaha, berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sudah kewajiban kita semua untuk bersyukur setiap saat atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan sebuah kisah, dan kisah ini dijamin kebenarannya. Bukan kisah mengada-ngada, karena kisah ini berlandaskan riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan oleh dua imam yang sudah kita kenal, yaitu Al-Imamul Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna thalathatan min bani Israil abros wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya dahulu kala ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Seorang itu terkena penyakit sopak, penyakit kusta, hingga belang-belang kulitnya, warna kulitnya belang-belang.
ia terkena penyakit sopa, penyakit kusta, hingga rusak kulitnya. Yang satu Aqra, terkena penyakit pada kepalanya hingga gugur rambutnya menjadi botak, nggak ada rambut pada kepalanya. Dia terkena penyakit pada kepala sehingga botak, gugur seluruh rambutnya, tidak tumbuh rambutnya. Dan yang satu lagi A'ma, buta. Ini kisah 3 orang Bani Israel. Bagaimana di dalam kisah ini diceritakan kebinasaan orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aradallahu ayyabtaliyahum, dan Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Allah hendak memberikan ujian kepada ketiga orang ini, yaitu diuji dengan nikmat. Nikmat kadangkala merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan nikmat, yang mana dia berhasil melewati ujian-ujian berupa bala dan musibah. Ya, berupa bala dan musibah. Nah, ketiga orang ini diuji dengan harta, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aradallahu ayyabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka seorang malaikat. Ya, mengirim malaikatnya kepada mereka. Tentunya malaikat ini berubah wujud menjadi seorang manusia. Wujudnya manusia tapi hakikatnya adalah malaikat. Fa'atal abros. Orang yang pertama kali didatangi adalah orang yang terkena penyakit sopa, penyakit kusta, yang rusak warna kulitnya, yang rusak kulitnya karena terkena penyakit kusta. Faqal, malaikat itu berkata kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau sukai? Perkara apa yang paling engkau sukai? Maka ia menjawab, orang yang terkena penyakit kusta ini menjawab, launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. Warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. Nah, di sana ada warna kulit yang bagus tapi tidak mulus. Ada yang mulus tapi warna kulitnya tidak bagus. Jadi dia minta kedua-duanya. Warna kulitnya bagus, kulitnya mulus, sempurna. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Dan aku ingin apa yang manusia jijik terhadapku, yaitu penyakit kusta ini, penyakit sopa ini, hilang dariku. Yaitu aku minta disembuhkan dari penyakit sopa dan penyakit kusta yang membuat manusia jijik terhadapku. Dia minta 3 perkara ini. Minta warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, dan sembuh dari penyakit kusta. Famasahahu, maka malaikat itu pun mengusapnya. Fadhahaba anhu, maka hilanglah darinya qadaruhu, penyakitnya, sembuh penyakitnya. Sembuh dia dari penyakit kusta. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, maka dia pun diberi warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. Faqal, lalu malaikat itu bertanya lagi setelah dia sembuh dan diberi kulit yang mulus, warna kulit yang bagus, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang paling kamu sukai? Harta apa yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai dan paling kamu inginkan? Maka dia mengatakan, dia menjawab, al-ibil, unta. Aku kepingin punya unta. Ya, fa'u'tiya naqatan usyara, maka dia pun diberi seekor unta betina yang sedang bunting, ya, yang bunting, mengandung. Faqal, maka malaikat itu pun mendoakannya, barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkatimu pada hartamu ini. Allah Subhanahu wa taala memberkatimu pada hartamu ini. Jadi dia dapat doa malaikat keberkahan pada hartanya. Keberkahan pada hartanya. Nah, ini laki-laki yang pertama. Orang yang terkena penyakit sopak dan kusta tadi. Dia sembuh dari penyakitnya dan berganti dengan sesuatu yang lebih bagus daripada sebelumnya. Yang sebelumnya kulitnya ya mungkin ya belang-belang ya. Orang yang terkena penyakit kusta itu belang-belang, hitam putih begitu, jelek. Seperti zebra. Itu hilang semuanya, berganti dengan kulit yang mulus, warna kulit yang bagus. Dan bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepadanya harta, ya berupa seekor unta betina yang sedang bunting. Itu yang pertama. Kemudian fa'ata al-aqra. Malaikat ini pun mendatangi orang yang gundul ataupun botak tadi, yang terkena sakit pada kepalanya hingga tidak tumbuh sehelai rambut pun pada kepalanya, botak licin. Faqal, malaikat itu bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Perkara apa yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan, yang paling kamu idam-idamkan sekarang ini? Maka ia pun menjawab, sya'run hasanun. Aku ingin rambut yang bagus, wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu. Dan aku ingin agar penyakitku ini disembuhkan, yang mana manusia jijik dan menjauh dariku, yaitu kepalaku botak, enggak tumbuh rambut. Famasahahu fa dhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Maka malaikat itu pun mengusap kepalanya, maka hilanglah penyakitnya, sembuhlah dia dari penyakitnya. Lalu dia diberi rambut yang bagus, yang lebat, ya, rambut yang hitam mengkilat lebat. Setelah itu malaikat itu bertanya kepadanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu cita-citakan, yang paling kamu idamkan, yang paling kamu sukai? Maka ia pun mengatakan, ia menjawab, al-baqar. Saya ingin punya sapi. Sapi tahu ya? Dia ingin punya sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Maka dia pun diberi seekor sapi betina yang sedang bunting, siap melahirkan anaknya. Wa qala barakallahu laka fiha. Dan malaikat itu pun mendoakannya dengan mengatakan, semoga Allah memberkatimu pada hartamu ini. Malaikat mendoakan keberkahan pada hartanya. Setelah itu malaikat ini pun mendatangi orang yang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang buta, ya, sakit matanya dan dia tidak dapat melihat. Artinya dia seorang yang a'ma, buta. Fa'atal a'ma. Malaikat itu pun mendatangi orang yang buta itu. Faqal, malaikat itu bertanya kepada orang buta ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Perkara apakah yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan sekarang ini? Maka ia pun menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsirun nasa. Aku ingin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku hingga aku dapat melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Maka malaikat ini pun mengusap matanya. Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan penglihatannya kepadanya. Dia pun dapat melihat kembali. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apakah yang paling kamu sukai? Maka lelaki buta ini atau mantan orang buta ini menjawab, al-ghanam, aku ingin kambing. Aku ingin menggembalakan kambing. Fa'utiya, maka ia pun diberi syatan walidan, seekor kambing yang bunting juga siap melahirkan anaknya. Demikianlah nasib tiga orang ini yang dulunya mereka itu sengsara, menderita, ya, kena sakit dan tidak punya harta. Yang satu sakit kusta, yang satu sakit kepalanya hingga gundul rambutnya, yang satu lagi ya buta, penyakit-penyakit yang membuat manusia lari dari mereka dan menghindar dari mereka.
bahkan jijik terhadap mereka. Ya, lebih dari itu mereka adalah orang yang fakir, miskin, tidak punya harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah nasib ketiga orang ini. Malaikat datang kepada mereka, tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semacam istidraj. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan kenikmatan. Ujian berupa kenikmatan itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, ya, dengan harta-harta tersebut, dengan kelapangan dan kenikmatan hidup yang Allah berikan setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menderita dan sengsara. Apakah mereka termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa diri, lupa daratan. Namun sebelum kita lanjutkan kisah ini, ada satu perbedaan antara ketiga orang ini dari jawaban yang mereka berikan kepada malaikat tersebut. Apa perbedaannya? Coba perhatikan perkataan orang buta tadi. Dia tidak meminta kecuali dikembalikan penglihatannya. Dia tidak minta mata yang indah, penglihatan yang tajam. Dia cuma minta penglihatannya dikembalikan hingga dia dapat melihat manusia. Itu saja. Ya, lam yas'al illa basaran yubsiru bihin nas faqat. Dia hanya minta, ya, si buta ini hanya minta dikembalikan penglihatannya supaya dia dapat melihat. Dia tidak, ya, meminta yang macam-macam. Dia tidak minta mata yang bagus, yang indah, yang bulat, ya, bola mata yang biru mungkin. Dia tidak minta itu. Dia cuma ingin dikembalikan penglihatannya. Adapun orang yang sakit kusta dan orang yang botak tadi, ya, maka mereka keduanya tamanna syai'an akbar minal hajah. Mereka berangan-angan sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Ya, minta disembuhkan dari penyakit kusta lalu diganti dengan kulit yang bagus, ya, kulit yang mulus, warna kulit yang bagus. Sementara, ya, orang yang botak tadi mengatakan apa? Ya, dia ingin mendapatkan rambut yang bagus, sya'ran hasanan. Nah, demikian. Akbar wa akthar minal hajah. Permintaan mereka ini melebihi daripada keperluan, melebihi daripada kebutuhan mereka. Ya, nah demikian. Nah, ini menunjukkan, ya, nanti akan nampak, ya, perbedaan nasib dari ketiga orang ini. Ya, orang yang buta tadi menunjukkan kezuhudannya. Ya, orang yang buta tadi menunjukkan kezuhudannya. Dia tidak rakus terhadap dunia, walaupun dia tahu bahwasanya, ya, dia akan mendapatkan kesembuhan, dikembalikan penglihatannya. Namun dia tidak minta lebih sekedar daripada dapat melihat kembali. Itu saja. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita menjadi orang yang zuhud tidak terhadap dunia. Ya, jangan menjadi orang yang rakus. Ya, diberi badan minta kepala. Ya, diberi, ya, sedikit minta banyak. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang Bani Adam yang diberi satu lembah emas, dia mengejar dan mencari lembah emas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, demikian. Kita lanjutkan kisahnya. Abu Hurairah mengatakan, fa antaja hadzani wa wallada hadza. Lalu, ya, kedua orang yang, ya, pertama tadi, yaitu orang yang terkena sebelumnya terkena penyakit kusta dan orang yang botak rambutnya itu antaja hadzani. Artinya, ya, mengembangbiakkan, ya, hewan ternak mereka. Mereka menangani sendiri. Ya, antaja itu dari kata, ya, maknanya adalah tawalla nitajaha. An-natij sama seperti al-qabilah, yaitu, ya, seperti bidan, ya, bidan yang membantu kelahiran bayi. Itu dikatakan al-qabilah. Nah, ini an-natij itu pada binatang. Artinya dia menangani sendiri, mengembangbiakan hewan-hewan ternaknya tanpa dibantu oleh orang lain. Artinya dia yang mengembangkan sendiri hartanya hingga melimpah ruah. Ya, lahir satu, kemudian lahir berikutnya, lahir kita katakan onta-onta yang lainnya, sehingga ontanya menjadi banyak, sehingga sapinya menjadi banyak. Wa wallada hadza.
Dan yang buta tadi pun ya mengembangbiakan sendiri ya kambingnya. Dia yang menangani sendiri kelahiran ya kambing betinanya hingga menjadi banyak. Demikian. Artinya yang diinginkan di sini adalah bahwa keduanya mengembangbiakan harta mereka sendiri. Ya, bekerja dengan tangan mereka sendiri hingga harta mereka menjadi melimpah ruah ya dengan kerja keras mereka sendiri. Nah, di sini kadang-kadang datang ujian. Seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah dengan usaha kerja kerasnya, ya, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya, ya, artinya ada orang yang meminta hartanya untuk bersedekah agar dia bersedekah, dia mengatakan ini hasil kerja kerasku. Ini hasil keringatku. Ya, aku bebas menahan ataupun memberi. Nah, sebagian orang kadang-kadang lupa daratan karena dia merasa bahwasanya rezeki yang ada di tangannya itu adalah hasil keringatnya, hasil kerja kerasnya. Dia merasa tidak ada di sana saham orang lain pada hartanya. Ya, dia merasa tidak ada saham orang lain pada hartanya karena dia merasa semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Dia yang peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk mendapatkan harta tersebut. Seperti ketiga orang ini, ya, pemilik sapi mengembangbiakan sapinya sendiri, dia mengembangkan hartanya sendiri. Demikian juga, ya, orang yang memiliki kambing ini, dia mengembangkan hartanya sendiri. Kadang-kadang seorang itu lupa daratan, ya, karena melihat bahwasanya itu adalah hasil kerja kerasnya, maka dia menganggap orang lain tidak punya hak sama sekali pada hartanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Pada harta kita itu ada hak orang lain. Kita mendapatkan harta itu, ya, itu melalui orang lain. Ada saham orang lain di situ. Orang-orang yang di sekitar kita, ya, orang-orang yang di sekitar kita. Ya, jadi ada saham orang lain di situ. Ya, ada saham orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang ada di sini, ya, atau siapapun yang rezekinya itu langsung turun dari langit tanpa melalui orang lain. Pasti ada di sana saham orang lain dan jasa orang lain hingga harta itu sampai ke tangan kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya, karena begitu gembira kita mendapatkan harta tersebut hingga kita lupa prosesnya. Bagaimana harta itu bisa sampai ke kantong kita? Ya, bisa singgah di saku kita. Kadang-kadang kita lupa itu. Hingga kita merasa ketika sudah sampai ke kantong kita, ke saku kita, kita mendekapnya erat-erat seolah-olah takut harta itu ataupun ya rezeki itu berpindah ke tangan orang lain. Padahal pasti harus berpindah ke tangan orang lain. Nah, demikian. Kita kembali kepada kisah ini. Fakana lihadza wadin minal ibil wa lihadza wadin minal baqar wa lihadza wadin minal ghanam. Maka orang yang pertama tadi yang punya sapi itu memiliki sebuah lembah yang penuh dengan unta. Si pemilik sapi tadi memiliki satu lembah yang penuh dengan sapi. Dan pemilik kambing tadi memiliki satu lembah yang penuh dengan kambing. Jadi harta mereka melimpah ruah. Yang punya unta memiliki satu lembah penuh dengan unta-unta. Padahal ya awalnya dia cuma punya satu unta. Demikian juga yang punya sapi dan punya kambing. Ya, ada satu faedah di sini, ikhwani fiddin azanillahu jami'an. Faedah ya, yaitu apa? Suatu usaha kalau ditangani sendiri dan diseriusi maka bisa berkembang biak. Ya, bisa berhasil seperti ketiga orang ini. Bisa di dalam hadis disebutkan fa'antaja wa wallada. Maksudnya adalah mereka menangani sendiri kelahiran ya hewan-hewan ternak mereka, unta mereka, sapi mereka, kambing mereka. Seperti bidan yang membantu kelahiran seorang bayi. Nah, demikianlah mereka menangani sendiri harta mereka, mengembangbiakan ya hewan-hewan ternak mereka hingga mereka menjadi sukses dan memiliki kambing-kambing yang banyak, unta-unta yang banyak dan sapi-sapi yang banyak sekali.
Ya, hingga dikatakan di sini satu lembah yang penuh dengan sapi, penuh dengan unta, dan penuh dengan kambing. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tsumma innahu atal abras. Nah, kemudian setelah mereka berhasil dan sukses, ya, menjadi peternak yang sukses, memiliki harta yang melimpah ruah, ya, dan ya terhindar dan selamat sehat dari segala macam penyakit, ya, malaikat ini kembali datang kepada mereka bertiga, tapi dalam bentuk yang lain. Ya, thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang dulunya terkena penyakit kusta dan penyakit sopak. Ya, dalam bentuk dan kondisinya, ya, yaitu apa? Dalam kondisi seorang laki-laki miskin, ya, seorang laki-laki fakir yang tidak punya harta, miskin